Dan kami dari Kementerian Keuangan, kami nanti akan siap bersama tadi Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, kami akan lihat nih caranya gimana. Ya, karena ternyata masalahnya nih bukan uang, tapi satu tadi masalah disiplin dari penggunaan dan juga kemauan. Nah, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nah, apalagi nih jalannya udah ada, tinggal kemauannya yang belum ada. Karena kalau di earmarking nggak boleh dipakai ternyata. Nah, kalau sudah begitu ini berarti ada angin segar, informasi yang cukup melegakan bagi para guru yang menunggu SK-nya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Panja, dan juga baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring, dan juga rekan-rekan kami di sini dari Kemendikbudristek, dari Kemendagri, dari BKN, dan juga dari Kemenpan RB, serta rekan-rekan yang lain yang hadir. Izinkan Ibu, jadi kami melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, untuk melihat dari perspektif hubungan antara pusat dan daerahnya. Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah konsisten ya, sejak kita lakukan baik itu di tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, cuman mungkin judulnya yang agak beda. Di tahun 2020 kita dulu memperkenalkan dengan istilah DAU tambahan. Jadi udah stated itu DAU tambahan. Waktu itu kita kenalkan untuk kelurahan dan juga untuk untuk P3K. Namun oleh BPK nggak boleh, Bu. Jadi kalau DAU ya DAU aja, nggak boleh ada tambahan. Nah, jadi kita lakukan perubahan skema. Caranya gimana? Ya kita tetap hitung ya, dari DAU yang dasarnya dulu dihitung ya, alokasi dasar ditambah celah fiskal itu ketemu, dan dalam menghitung alokasi dasar termasuk di dalamnya adalah kebutuhan baik itu PNS daerah maupun kebutuhan P3K. Nah, jadi ini udah kita masukkan dalam menghitungnya. Nah, cuman kan tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa daerah, ya, mungkin sebelum ke beberapa daerah, saya sampaikan dulu, di tahun 2021 kita alokasikan sekitar 18,77, dan kemudian di tahun 2022 kita alokasikan karena earmarking, jadi sebenarnya nggak boleh dipakai untuk yang lain, jadi kita mengalokasikan kebutuhannya itu karena tadi jumlahnya untuk hasil seleksi 2021 ada sekitar 507.000, jadi alokasinya adalah sekitar 22,6 triliun, itu untuk 14 bulan, jadi termasuk THR dan gaji ke-13, ditambah tambahan formasi 2022, yang kita hitung berdasarkan rapat koordinasi yang kira-kira mungkin baru bisa selesai mungkin sekitar bulan Oktober. Jadi ini sekitar 758.000 formasi, kita hitung alokasinya sekitar 6,75 triliun. Dan dari earmark yang tahun sebelumnya ini ada 18,77. Jadi kalau dijumlah dari kebutuhan dikurangi dengan earmark, kita dapat angka 10,58 triliun. Nah, ini udah kita masukkan di dalam DAU tahun 2022. Nah, mengenai kondisi yang tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan dan mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan sedikit share data-data yang kami miliki dari APBD untuk tahun 2021. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan masalah duitnya nggak ada, tapi kemauan dan kedisiplinan daerah untuk menggunakan sesuai dengan tata kelola dan peruntukannya. Dan tadi kami juga selain dengan Kemendagri, kami sendiri juga terus, selain tadi suratnya aja udah 3 kali Bu, ya, dan juga kita juga terus melakukan sosialisasi. Jadi seperti contoh, untuk Wonogiri itu belanja pegawainya itu baru 88%. Jadi mereka sebenarnya masih punya space untuk Wonogiri, walaupun tadi Wonogiri sudah baik ya, dari 153 yang ada di DAU dia menggunakan 135.
Lampung Timur, ya. Tadi kalau dilihat dia hanya mengalokasikan di APBD-nya hanya 26 miliar. Padahal dari DAU-nya 120 miliar. Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya realisasi belanja pegawainya itu hanya 84,17%. Jadi sebenarnya masih ada space di situ. Kemudian Pasuruan juga menarik ini. Dia sama sekali tidak menganggarkan di APBD-nya. Padahal di DAU-nya kita sudah masukkan 126 miliar. Ternyata walaupun di belanja pegawainya sudah tinggi 94%, tapi secara umum di anggarannya APBD-nya dia masih punya surplus 91 miliar. Jadi kalau mau ini bisa dianggarkan gitu. Nah, kemudian juga Kupang ini juga menarik nih. Kupang ini ya dia juga tadi tidak menganggarkan di APBD-nya dan dari DAU-nya 33 miliar. Ini belanja pegawainya 135%. Jadi udah tinggi sekali. Tapi dia punya surplus itu 235 miliar. Nah, jadi ini masalahnya bukan antara duitnya nggak ada nih, ya. Nah, jadi Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, nah tinggal sekarang yang perlu adalah yang pertama tadi seperti disampaikan rekan kami, Pak Dirjen Anggaran, kita mungkin tidak hanya melihat dari segi rasio, tapi juga tadi mungkin fleksibilitas ataupun juga pengaturan yang lebih fit dengan kebutuhan. Sehingga tadi butuhnya sebenarnya berapa. Jadi mungkin kalau guru yang maktel itu bisa di-unlock. Karena dia kalau bisa ngajar matematika, maksud dia nggak bisa ngajarin yang lain. Terutama untuk pendidikan dasar ya. Ini kan harusnya juga bisa di-upgrade gitu. Sehingga tadi gambarnya juga bisa lebih baik. Dan dari hasil pengamatan kami di daerah-daerah, karena kami juga sering melakukan kunjungan ke daerah, permasalahannya adalah distribusi. Jadi biasanya guru itu ngumpul di tempat-tempat yang ramai, gitu, tempat-tempat yang sepi, mereka agak susah gitu nyari guru. Nah, padahal kalau ini bisa kita atur, belum lagi nanti kalau kita lihat antar kabupaten, ya, kemudian juga di dalam kabupaten. Nah, ini juga mungkin perlu kita perhatikan. Nah, di samping itu juga hal yang terkait dengan guru ini, selain tadi distribusi adalah kalau kita lihat dari bagaimana kita bisa menghitung kinerjanya. Dan ini kinerja juga mungkin bisa dikaitkan bukan hanya pengalaman atau lama mengajar, karena lama mengajar juga ternyata pada saat kami lakukan penelitian waktu itu bersama dengan rekan-rekan dari Kemendikbud, guru yang mengajar di bawah 0 sampai 20 jam seminggu itu juga jumlahnya masih banyak. Nah, jadi mungkin ini yang diisi sama P3K, jadi gurunya mungkin nggak ngajar, yang ngajar yang honor, mungkin bisa juga ya. Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan pendalaman ya dari segi teknis, dan kami dari Kementerian Keuangan, kami nanti akan siap bersama tadi Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, kami akan lihat nih caranya gimana ya, karena ternyata masalahnya ini bukan uang, tapi satu tadi masalah disiplin dari penggunaan dan juga kemauan. Nah, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Apalagi nih jalannya udah ada, tinggal kemauannya yang belum ada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa dan Pak Prima. Sehingga kita ada harapan guru-guru yang sudah diangkat ini sebenarnya ada uangnya, ada ya, disiapkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja teman-teman di kabupaten kota itu berpikir bahwa untuk SK yang baru ini ada DAU tambahan gitu ya Pak ya. Tidak ada DAU tambahan, yang ada adalah apa itu namanya tadi, earmarking. Jadi tidak boleh dipakai untuk yang lain. Ini mungkin ada juga masukan untuk teman-teman di Kemendagri dalam proses nanti perhitungan APBD tahun 2021.
yang akan datang, mungkin udah hampir nih proses penyusunan ini laporan pertanggungjawaban kabupaten kota. Dana-dana yang di earmarking oleh Kementerian Keuangan itu sisa atau dipakai buat apa? Atau masih tetap di situ yang dicadangkan untuk membayar guru-guru pada saat nanti SK-nya keluar. Nah, ini kan harus dipastikan juga, Pak. Jangan-jangan kepake juga. Nah, mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan seperti beberapa kabupaten yang seperti dilihat itu surplus ternyata. Karena kalau di earmarking nggak berani pakai ternyata. Nah, kalau sudah begitu ini berarti ada angin segar, informasi yang cukup melegakan bagi para guru yang menunggu SK-nya turun. Jika semua disiplin menggunakan 20% untuk APBD, untuk pendidikan, anggaran APBD maupun APBN, tentu masalah anggaran untuk guru honorer ini tidak akan memunculkan kekhawatiran. Apakah bisa gaji guru P3K ini masuk dalam kategori DAK non-fisik? Di DAU, Bu? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Karena ini kan beda, Bu ya. Kalau DAK non-fisik ini kan sebetulnya adalah layanan, Bu, yang diberikan. Ya, seperti BOS, kemudian BOP PAUD, kemudian juga BOP Pendidikan Kesetaraan, tunjangannya profesi guru, kemudian tamsil, tunjangan khusus, BOP museum, seperti itu, Bu. Jadi layanan. Iya. Tapi kalau rutin itu kan personal, itu bersifat personal, itu urusannya di kepegawaian, urusannya DAU. Betul. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kita undang dari kabupaten kota waktu itu. Usulnya adalah supaya gaji guru P3K ini diperlakukan sama dengan sertifikasi. Tapi karena teman-teman TA ini menyusunnya, apa ini maksudnya nggak paham karena ini urusan keuangan kan, maka dititipkan pertanyaannya di dalam forum supaya tidak keliru. Jadi ini kan teman-teman kabupaten kota pasti melihat kita streaming nih hari ini nih, bahwa jelas nomor satu bahwa DAU yang sudah ditransfer kepada kabupaten kota itu mau tidak mau mungkin butuh penegasan lanjutan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Dipastikan lagi itu untuk membayar gaji guru P3K ya, karena ini masih bingung mereka antara lain ya Pak, kan sudah ada suratnya dari Kemenkeu waktu itu. Marking itu kan sebagian, Bu, sebetulnya. Jadi pokoknya kebutuhannya berapa, nah itu kita masukkan dalam perhitungan DAU. Nah kemudian nggak boleh dipakai untuk yang lain. Gitu, kecuali. Bu. Tapi bukan berarti DAU-nya hanya segitu, tidak. DAU itu untuk kebutuhan yang lain-lain banyak. Oh iya, betul. Ya, Bu. Yang di earmarking itu tidak boleh dipakai untuk yang lain kecuali membayar P3K. Betul. Iya. Hah? Oh iya, ini ternyata Kemendikbud sudah pernah mengirim kepada kita, Pak. Kemenak KL lain 2023% ya, ini belum berubah ya Pak. Oh, BAB-nya berubah. Berubah kok Pak. Minta update ya, tetap ya. Berubah, ada beberapa berubah. Berubah banyak ini. Sampai mana kita tadi ya? Ini mikirin nasib guru yang baru saja diangkat ini bertubi-tubi. Intinya adalah Pak, bahwa Komisi 10 meminta supaya guru yang sudah lulus itu segera diselesaikan berkasnya dan dibayar gajinya dan gajinya tersedia. Nah kita ini kan sebagai Komisi Pendidikan mendapatkan tuntutan ini dari berbagai titik. Nomor satu dari guru. Guru itu pokoknya yang penting yang honorer diangkat. Nah, tapi kan sudah disolusi. Kemudian yang kedua dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini merasa mendapatkan beban tambahan. Kalau bisa dong DAU-nya ditambahkan, bukan diwajibkan. Kalau di earmarking itu kan belum tentu ada tambahannya.
faktanya mereka kemudian menampilkan data DAU kabupaten kota selama 5 tahun rata-rata hanya kabupaten mana ya kemarin ya yang bertambah 1 miliar totalnya, sementara yang lainnya tidak bertambah atau tetap malah mungkin berkurang. Menurut saya memang itu bukan hanya karena urusan guru, tetapi karena situasi dan kondisi keuangan negara, dilakukan berbagai macam pengurangan untuk penanggulangan COVID-19. Dan itu kemudian membuat teman-teman di kabupaten kota berharap ada tambahan kewajiban, minta tambahan uang. Nah, itulah yang kemudian membuat juga sebuah kondisi tidak usah dianggarkan dulu karena kita masih minta tambahan. Begitulah situasinya. Kan harapan boleh. Kita juga sebagai para anggota DPR tentu wajib untuk menyampaikan ini kepada pemerintah. Semangatnya Pak Iwan dan teman-teman di Kemendikbud ini kan guru bertambah, tapi juga tergaji. Ya Pak Iwan ya, guru bertambah dan tergaji. Kalau guru bertambah tapi tidak tergaji juga ngeri juga kita. Maka seluruh ini harus bekerja sama, bergotong royong.